kita panggil dulu teman kita, yaitu Anis Afriyani. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Aisyah Gajar. Kali ini aku ingin membuat podcast mengenai kampus aku yang akan dibantu oleh sahabat aku sendiri yang akan menjadi podcasternya. Podcastnya ini mengenai kampus atau informasi mengenai kampus yang akan aku berikan. Sebelum kita mulai podcastnya, kita panggil dulu teman kita, yaitu Anis Afriyani. Kayak bagong. Ulang oke bagong. Kenalin, nama aku Anis Afriyani. Kebetulan kita juga satu kampus di Stay Jakarta. Di sini aku bakalan ngebantu Ayu nih buat memperkenalkan kampus kita dengan pertanyaan-pertanyaan nanti yang udah aku siapin nih buat Ayu. Bing. Oke, jadi nih aku mau kasih pertanyaan pertama buat Ayu. Kira-kira apa sih keunggulan dari kampus kita dari kampus-kampus lainnya gitu dibanding kampus-kampus lainnya? Oke, jadi keunggulan ya pertanyaannya. Keunggulan itu banyak banget. Yang pertama itu kampus kita sudah terakreditasi B dari tahun 2019 sampai 2024. Nah, yang kedua itu letaknya juga strategis. Nah, kalau misalkan keunggulan mengenai biaya itu, biayanya juga menurut aku sebagai mahasiswa lumayan terjangkau karena sekitaran 8 sampai 9 jutaan per semesternya kayak gitu. Oke, terus kira-kira ada nggak sih program akademik nih yang bisa membantu kita sebagai mahasiswa ataupun mahasiswi di Stay Jakarta itu mengembangkan karir kita ataupun melebarkan sayap kita seperti relasi dan segala macamnya di kampus. Jadi kampus tuh mensupport atau tidak sih? Untuk program akademik untuk membantu mensupport karir ya, kan kamu tahu ini nggak sih kampus Merdeka? Ya tahu. Nah, jadi kampus kita itu bekerja sama dengan kampus Merdeka. Di dalam kampus Merdeka itu kan banyak banget program, ada program magang, program pertukaran pelajar, terus studi independen, terus yang apa tuh namanya mahasiswa mengajar itu tuh. Jadi kampus kita itu yang benar-benar mensupport dengan cara bekerja sama dengan kampus mengajar ini untuk mengembangkan karir atau mengembangkan potensi yang mahasiswa miliki kayak gitu. Nah, dari tadi kan dibilangnya program kampus Merdeka ya. Dari kampus sendiri ini sudah mendapatkan mendapatkan apa sih? Benefit. Bukan, maksud gue kayak lu tuh udah berpartisipasi. Nah iya, dari kamu sendiri tuh, kamu tuh sudah berpartisipasi belum sih dari program-program yang diberikan oleh kampus? Nah, kira-kira apa manfaat atau yang benefit yang udah kamu dapat dari ngikutin program akademik ini dari kampus? Jadi aku tuh kan merupakan salah satu alumni pertukaran pelajar yang kedua yang diadain oleh kampus Merdeka. Jadi pertukaran pelajar itu kan harus di luar pulau. Jadi aku waktu itu dapetnya di Bali, di Udayana. Nah, ini tuh berpengaruh banget ke potensi kita, gimana cara kita beradaptasi, gimana cara kita melihat dunia luar. Karena waktu itu pernah ada yang ngomong, salah satu dosen kita, kalau misalkan memang mau sukses atau mau apa, jangan cuma di kampus saja, kita keluar kampus kayak gitu. Lu dapat ilmu baru, dapat teman baru juga, relasi kan. Dan bagaimana sih menurut kamu kira-kira program di luar kelas kuliah itu sendiri, misalnya di kampus itu ada nggak sih program di luar kelas mata kuliah seperti organisasi ataupun kegiatan-kegiatan yang dibikin oleh kampus untuk mengembangkan kreativitas mahasiswa mungkin? Ada sih UKM. Iya. UKM ya. Jadi di kampus kita itu banyak banget organisasi atau UKM yang mensupport
mahasiswa untuk mengembangkan bakatnya. Contohnya seperti seni budaya, terus senat mahasiswa, terus koperasi mahasiswa, terus basket, futsal. Pokoknya ada banyak banget organisasi atau UKM yang mensupport mahasiswa untuk mengembangkan bakatnya. Jadi nggak cuman berprestasi di akademik, melainkan juga non akademik juga berprestasi. Gitu. Oke, jadi di kampus itu juga ada banyak sekali UKM ya. Ya. Dari yang senat mahasiswa itu UKM tertinggi ya, tertinggi Ya, di kampus, tertinggi. dan ada bawah-bawahannya yang kira-kira bisa mensupport satu sama lain mungkin ya. Nah, gimana sih layanan pendukung yang disediakan oleh kampus itu bisa kiranya membantu mahasiswa dalam mengatasi tantangan akademik itu sendiri? Layanan pendukung tuh apa ya? Layanan pendukung tuh apa anjir? Kayak fasilitas sekolahnya, fasilitas yang kita dapat di kampus ya. Oh, jadi untuk membantu mahasiswa mengejar nilai akademiknya, jadi di kampus itu dibuat fasilitas senyaman mungkin untuk mahasiswa, seperti adanya perpustakaan, terus kelas-kelas yang ruangannya ber-AC, karena kan cewek-cewek tuh banyak banget ya, kayak gerah gitu, AC sih. Ya udah, jadi tapi menurut aku ya fasilitas yang dikasih ke kampusnya itu, yang dikasih STI untuk kita, menurut aku udah lumayan worth it untuk bayaran segitu. Nah, tapi untuk bayaran yang tadi kamu bilang itu terjangkau, tapi kan masih ada aja tuh pasti ya mahasiswa yang kiranya ada keinginan kuliah yang sangat tinggi tapi keterbatasan di dana, di ekonomi. Ada nggak sih program-program beasiswa yang disediakan oleh kampus untuk mahasiswa-mahasiswa yang kiranya kurang mampu tapi dia ada keinginan untuk berkuliah gitu? Banyak banget. Yang pertama itu pasti tahu yang namanya KIP, Kartu Indonesia Pintar. Itu tuh semua mahasiswa itu pasti kalau misalkan memang mereka mau ngurus atau mereka memang dalam keadaan tidak mampu untuk berkuliah, itu tuh ada KIP. Terus beasiswa dari yayasan YPFJ, terus beasiswa perusahaan, beasiswa prestasi seperti beasiswa futsal, basket. Jadi nggak ada alasan mahasiswa atau orang-orang yang tidak ingin atau tidak bisa melanjutkan kuliah seperti itu. Tadi juga kan disinggung kalau misalkan perusahaan itu ada program magang, ada beasiswa magang juga kan. Nah, bagaimana sih kampus ini terhubung dengan industri ataupun organisasi profesional di luar kampus yang kiranya bisa membuat peluang kerja nih atau magang bagi mahasiswa di kampus itu sendiri? Apaan sih, Dut? Gue gak konek. Ya, yang tadi aku bilang kalau adanya kampus mengajar, kampus Merdeka ini benar-benar mendukung mahasiswa untuk membangun peluang karir mereka jauh lebih baik dari sebelumnya, kayak gitu. Nah, kayak aku contohnya pertukaran pelajar, terus Apri juga pertukaran pelajar kan. Nah, jadi apa? Jadi banyak udah banget. cukup membantu. Iya, jadi banyak banget di kampus disediain program pendukung di luar kampus atau di dalam kampus. Jadi nggak ada alasan mahasiswa males-malesan di dalam kampus dan nggak berprestasi, karena sudah disediain apa namanya tempatnya kayak gitu. Oke, berarti Sih gue. kampus terhubung dengan industri luar itu salah satunya dari program pemerintah, yaitu Kampus Merdeka. Iya. Dari perusahaan-perusahaan yang membuka magang seperti Iya. itu. Dan kita tuh sebagai mahasiswa di dalam kampus kita sendiri itu tuh nggak dipersulit, Pri. Kayak mau bikin surat apapun atau mau melakukan magang atau pertukaran pelajar itu benar-benar nggak dipersulit banget. Tuh, kampus sangat mendukung. Apalagi kan apa namanya, ketua program studi apa sih namanya? Kaprodi. Iya, Kaprodinya itu benar-benar ngedukung kita buat cari peluang di luar kampus kayak gitu. Itu sih guys.
Dan selanjutnya nih, pertanyaan selanjutnya, gimana sih kampus ini mendorong inklusivitas dari keragaman yang ada di kampus? Terus kan di mahasiswa itu banyak sekali yang latar belakangnya berbeda, dari ekonominya ataupun mungkin dari rasnya. Rasa ada yang dari luar dari luar pulau ataupun dari daerah itu sendiri. Bagaimana sih kampus itu mendorong agar mahasiswa itu tetap tidak adanya perbedaan. Iya, tidak membeda-bedakan antara mahasiswa itu dan mahasiswa lain gitu. Di kelas kita kan udah banyak banget yang dia dari luar pulau kan, kayak Stella, Adit gitu. Tapi sejauh ini selama kita hampir udah mau 3 tahun kuliah, kita nggak ngerasa adanya perbedaan, kita juga nggak melakukan diskriminasi, terus kita juga mungkin karena memang dari dulu udah dikasih atau udah dijelasin mengenai toleransi, jadi menurut aku nggak ada. Iya, apalagi kita kan juga udah dewasa kan, pasti udah nggak main yang bully-bully kayak gitu. Mentang-mentang dia dari kampung gitu, enggak lah. Sama aja. Oke, tadi kita udah dengar nih jawaban-jawaban yang Ayu jelaskan tentang keunggulan kampus, terus keunggulan kampus, terus peluang karir yang disupport oleh kampus, seperti itu. Jadi aku mau narik kesimpulan ya, kalau misalkan di ISD Jakarta itu kampusnya itu udah lumayan unggul ya dalam sisi akademik ataupun non-akademik, dan juga kita banyak sekali program-program beasiswa yang mendukung mahasiswanya yang kiranya ekonominya kurang tapi dia memiliki keinginan kuliah yang tinggi. Jangan hirau, jangan khawatir gitu ya, karena di kampus kita itu banyak sekali program beasiswa ya, dari pemerintah, dari yayasan ataupun dari prestasi kalian sendiri. Ya, jadi nggak ada alasan untuk orang-orang di luar sana yang nggak berkuliah ya. Lagi ada kemauan pasti ada jalan di situ. Benar. Dan juga kampus kita juga memiliki UKM-UKM yang sudah berprestasi juga tentunya, dari program mereka yang mereka ungguli seperti program kerja dan kerja sama dengan kampus-kampus lainnya juga. Menurutku worth it ya untuk berkuliah di Worth it. Harus ya. Iya. Terus teng teng. Jadi segitu aja pertanyaannya. oke, iya. Segitu aja. Nggak ada tambahan. Ada. Oke, paling Aku dia yang nanya. boleh. Jadi selama Apri nih berkuliah, kan pasti kan kita kuliah itu kan apalagi dari semester 1 ke semester 6 itu pasti ada jatuh bangunnya kan. Betul. Kayak ada entar semangat, entar enggak. Itu gimana caranya biar Apri itu terus semangat kuliah? Kalau dari aku pribadi sih, aku kalau misalkan lagi kendor nih semangat kuliahnya kayak mungkin istirahat dulu sebentar, nenangin diri dulu dari hiruk pikuk perkuliahan ini kan. Tapi tuh kalau misalnya istirahat ya udah sebentar aja, habis itu kita refresh lagi, bangkit lagi semangat kuliahnya. Jadi balik lagi ke tujuan utama kita kuliah, awalnya mau gimana, Untuk apa? misalkan ada yang untuk menaikkan derajat orang tua kan, bisa kan kita fokus lagi Ketawa sih bener. tujuan kita tuh awalnya apa, terus juga mungkin nanti siapa tahu kita bisa lanjut ke pendidikan yang lebih tinggi lagi kan. Lanjut lagi Karena S2 di ya. stay juga di sini kan aku juga mendapat beasiswa ya dari kampus itu keep kuliah. Jadi setelah S1 kampus kita juga menawarkan untuk lanjut ke S2, dan BTW di kampus kita juga ada Jenjang S2-nya. Jadi ya itu sih dari aku. Semoga podcast ini bermanfaat, terus membuka pikiran kalian juga yang tadinya nggak mau kuliah jadi kuliah, terus membawa kalian suatu saat atau nanti kalau udah lulus daftar ke kampus kita. Terus sekali. Oke. Mungkin itu aja nggak sih percakapan kita pada hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Oke, dadah.